2 dari Nasdem, 2 dari Persatuan Solidaritas, 2 dari Golkar, 1 dari Hanura dan 1 dari Gerindra. Tapi sampai saat ini ketua kami tidak ada undangan rapat terkait tentang penjadwalan rapat PABBD tahun anggaran 2021. Apakah kami ini tidak termasuk dalam anggota BAMUS, Ketua? Baik, terima kasih. Tidak ada perubahan dari para pembahasan. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Kusno, benar juga apa yang dikatakan oleh Pak Anies. Itu di mana saudara sekretariat Dewan, apakah tidak disampaikan undangan kepada anggota BAMUS yang lain? Itu dikatakan. Jadi Pak, memang untuk sampaikan memang kita sampaikan kepada Bapak yang sampaikan. Terima kasih. Dan juga Pak Kapolres sudah bicara bersama bahwa negara yang disampaikan. Jadi saya katakan bukan ini adalah menyampaikan, bukan disampaikan. Tidak disampaikan gitu. Oh, berarti rapat kita disengaja kamu tidak sampaikan. Seperti itu pimpinan tidak sampaikan katanya. Sebenarnya katanya tidak disampaikan supaya pimpinan bijak mengambil keputusan rapat. Terima kasih pimpinan. Tidak, sampai sekarang tetap. Makanya itu menjadi kesalahan daripada sekretariat kita. Sampai sekarang Apa kesalahan sekarang? Pimpinan waktu memimpin BAMUS itu apa di situ jadwal? Apa di situ pembicaraan? Apakah undangan sudah sampai? Kenapa saudara tidak hadir? Kami juga kata pimpinan di BAMUS. Jangan dikesalahkan sekretariat. Sekretariat itu perintah kita ke sana. Saya tidak menjelaskan siapa maksudnya. Kita tanya, tapi tidak ada sampai kita skors sampai 2 kali. Sembari menunggu teman kita dan dari suara yang lain itu kita katakan. Namun itulah tetap yang hari ini ada 7 orang. Jadi dibuat kesimpulan beserta rapat musuh sesuai dengan bunyi tadi kita. Kalau ada 40 walaupun sudah 7 orang rapat BAMUS apabila dilakukan dan sah dengan keputusan kita Izin ketua, maksud saya ketua. Waktu ketua pimpinan rapat BAMUS itu, apakah menanyakan kepada sekwa? Apakah sudah undangan kepada anggota BAMUS sudah kami sampaikan? Apakah pertanyaan kita seperti itu? Apa jawaban ketua? sudah. Ya, seperti itu. Ya, boleh Ketua. Kalau ini sudah, tapi tidak ada. Maksud kami, pimpinan itu jangan memaksakan kehendak, itu kata kami. Kalau memang seperti itu salah, kami bilang sama pimpinan rapat, sudah. Kami lakukan undangan kepada anggota BAMUS. Apakah seperti itu? Jangan kami ini anggota dewan ini ketua. Hak kami ada, suara kami ada, konstitusi kami ada. Malu kita, anggota DPRD. Bukan tidak mau kita pembangunan rumah ini. Tujuan saya ke sini mengawasi uang rakyat, mengamankan uang rakyat. Jangan suka-suka ini. Saya anggota DPRD saya. Bagaimana seorang DPRD itu mengawasi, mengamankan uang rakyat? Jangan suka-suka. Kalau saya pikir akan saya tanya itu. Terima kasih. Ya, jadi baik bahwa rapat memang memiliki 2 orang. Setelah kita skors 2 kali, maka rapat beserta rapat mengatakan bahwa dilakukan berdasarkan hukum substansi. Namun demikian, tetap saya kembalikan kepada belum untuk membuat suatu solusi. Nah, pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Ini persoalan ini, masalah undangan ini harus kita tinggikan hari ini. ya. Karena apa? Tadi ketua mengatakan ditanya dari Sekwan diberikan atau tidak. Sekwan di sini harus jujur.
Pak Sekwan ini sudah pejabat, Humbang Hasundutan ini. Jabatannya selama 2 jangan dipermainkan Pak Sekwan. Itu satu. Yang kedua, undangan ke kami baru jam 10 tadi, jam 7 tadi malam baru nyampe. Baru hari Jumat. Ini ada apa ini? Apakah Sekwan tidak mengerti aturan di lembaga ini? Atau ada perintah? Jangan berikan dulu. Ini perlu ada clear. Supaya Sekwan ini jangan terjebak di dalam tugasnya. Ini yang kedua ini. Pejabat ini Humbang. Jangan kita permainkan ini Pak Sekwan ini. Mohon jelas. Itu mungkin kedua. Jadi kita jelaskan dulu. Apakah memang ada perintah ke Sekwan? Atau tidak? Terima kasih Ketua. Memang ada perintah yang jelas dari pimpinan tidak ada. Ya, silakan. Beberapa kali kita jadwalkan agenda di DPR. Selalu kita membuat pertanyaan kepada Sekwan. Sudahkah atau undangan sudah disampaikan kepada teman-teman yang lain? Dan bahkan saya waktu itu saya sempat katakan bahwa kalau tidak ada lagi, tolong dihubungi melalui telepon sehingga ini clear. Jadi oleh karena itu Ketua, kalau tadi pernyataan Sekwan tidak menyampaikan undangan, mungkin ini perlu klarifikasi. Saya setuju dengan teman-teman kami tadi bahwa ini ada apa? Perlu klarifikasi sehingga memang setiap agenda yang kita rumuskan di sini, saya pribadi selalu bertanya kepada kehadiran teman-teman yang lain supaya dihubungi. Dan ketika bamus yang dilakukan saudara Wakil Ketua Pak Maroro Manik terkait dengan laporan pertanggungjawab penggunaan anggaran tahun 2020 tidak dikorup juga, saya juga pesan di situ, tolong teman-teman kami bamus yang lain dihubungi. Apa alasan mereka masih bisa kita tunggu atau tidak? Ternyata sampai pada akhir rapat tidak juga ada berita dari teman-teman kami yang anggota bamus. Sehingga memang ini perlu kita klarifikasi supaya jangan ada lagi polemik-polemik yang berkepanjangan di Dewan yang terhormat ini. Lalu Ketua, saya kira kita ini adalah lembaga yang terhormat. Perlu kita menyadari bahwa kita punya tatip Ketua. Sehingga kalau istilahnya rapat ini mohonlah dibuat rambu-rambunya sehingga tidak langsung antara Ketua dengan kami, ya. Dibuat waktu-waktunya yang dibatas-batasi oleh sesuai dengan tatip kita. Jadi jangan langsung antara Ketua dengan kami. Apalagi ini adalah rapat paripurna. Demikian Ketua. Terima kasih. Sudah saya tegaskan, tidak ada perubahan dari yang kedua. Izin dulu sedikit lagi Ketua. Kenapa susunan ini pun sudah saya terima dari Ketua? Begitu sekarang nota pengantar, 1 jam kemudian nota apa? Pandangan fraksi. Hebat kali saya ini. Apa yang kalian bacakan itu? Belum saya punya nanti saya jawab. Dari sini saya setuju. Maka saya bertanyakan, kalau bukan sama pimpinan saya bertanya, sama siapa? Sama saudara-saudara. Maka rapat kita maksud saya, pimpinan supaya jeli mendengar kata-kata kami anggota dewan. Anggota itu mengutarakan kepada pimpinan, bukan sama. Terima kasih pimpinan. Pak Sono tidak satu benar. Bukan benar, bukan masalah benar Ketua. Aturan yang saya katakan. Pak Karli juga sudah benar. Pak Presiden juga sudah benar. Dan juga Pak Muradu juga sudah benar. Jadi seperti saudara yang tapi barangkali ini, kalau saya coba lah diberikan suatu parameter dulu. Ini semua sudah terang benderang bahwa tidak sampai undangan. Tapi dan disitu korup aspirasi yang Bapak sampaikan tadi menjadi berbeda pendapat. Kita sepakat. Ya, silakan. Polemik yang terjadi tadi ada ketidakkonsistenan antara jawaban dari
Ketua DPP dengan jawaban dari Sekwan. Dari teman-teman, rekan-rekan tadi sudah menyampaikan untuk diklarifikasi. Kita ketahui bersama bahwa polemik terjadi di DPP sekarang ini ada, itu tidak bisa kita pungkiri. Dengan kejadian ini, terhadap dua orang fraksi yang berbeda, kejadian yang sama, tidak janggal. Kalau tadi hanya Pak Masor kemungkinan dari fraksi Nasdem yang memegang undangan, mungkin masih ada kelalaian. Tapi kalau lebih dari satu fraksi tidak diundang, ini pertanyaan besar bagi kita semua. Perlu dijelaskan dan diklarifikasi pada saat ini, sehingga semua mengetahui apa yang terjadi. Begitu Ketua. Jadi jangan dulu kita sampaikan kepada yang lain, tapi selesaikan dulu yang satu ini supaya clear semuanya. Terima kasih. Ketua bilang Banmus itu korum. Yang saya pertanyakan masalah undangan kepada anggota Banmus Pak. Bagaimana hak kami, saudara Ketua? Korum itu masalah kedua. Ini masalah undangan. Di mana hak saya sebagai anggota Banmus? Makanya ini ditawarkan kepada klub. Kalau memang ini jadwal yang tidak dilakukan baru di sini, tidak diskusi bersama ya banyak. Sebutkan dulu pimpinan Dari kami klarifikasi. jangan dulu kita masuk Pak. Tadi masalah undangan, tolong diklarifikasi dan dijawab oleh Sekwan. Ini menjadi persoalan besar. Ini pelecehan terhadap fraksi kami. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa terjadi skorsing. Misalnya, kalau benar-benar konsisten jawabannya, tentunya jawaban saya bermasalah juga jangan belum sampai. Ternyata sekarang dijawab oleh Sekwan tidak sampai undangannya. Ini perlu dijelaskan dulu gitu. Ada apa ini? Terima kasih Pak. Pada tanggal 3 waktu paripurna RPJMB bahwa saudara menaik sudah jelas kami tarik dari akte anggotaan Bandung melalui surat fraksi Golkar. Untuk itu hasil Banmus yang hari Jumat menurut kami itu tidak jelas. Mohon dikaji ulang. Terima kasih. Itu jadi kan sudah klarifikasi. Sekon dari menyatakan terlambat dan menanyakan. Jadi saya rasa itu kan sudah dulu. Mengenai Pak Batu jadi sudah berapa berulang kali saya nyatakan bahwa kebenaran daripada Banmus dan juga sudah saya surati Partai Golkar bahwa kebenaran Banmus sesuai dengan PP 12 itu tidak bisa ditarik dengan jalan dan sudah selesai. Pimpinan, itu pimpinan bahwa fraksi Golkar berhak menarik siapapun anggotanya dari AKD. Untuk itu, pimpinan jangan terlalu intervensi kepada Partai Golkar. Terima kasih pimpinan. Itu hak partai masing-masing. Makanya saya bilang baru yang Jumat itu nggak sah bahwa saudara menaikkan sikapnya tidak anggota Bangus lagi. Jangan segampang itu pimpinan. Termasuk yang dibilang Pak Fabian tadi, ini uang rakyat pimpinan. Kita membela uang rakyat. Jangan segampang itu. Untuk itu rapat ini menurut saya tidak sah. Kasih lagi, mana? Lagi kita. Oh, boleh. Ya, baik, terima kasih melalui pimpinan. Jadi yang perlu saya pertanyakan Pak, kita harus mengacu pada peraturan pemerintah yang turun dalam tadi. Ini rapat paripurna dalam pembahasan PABPD ada 2 tahap. Yang pertama yang saya tahu bahkan terjadi konflik internal di antara kita. Dan saya bingung ini. Kita sama-sama mengetahui pada saat nota kesepahaman yang kemarin bahwa tidak korum. Ini perlu Pak pimpinan sebagai saudara sebagai pimpinan rapat. Apakah rapat kita tidak dapat kita teruskan? Itu satu. Ini
ini memanggil rakyat tidak Pak. Jangan ada penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian rakyat, kerugian uang negara. Untuk itu pimpinan, saya sebagai anggota Badan Kehormatan Dewan perlu kita menjaga martabat dan martabat daripada kerja kita ini. Semua sudah lari daripada taat dan kode etik dan tata pelajaran. Dan semalam perlu saya sampaikan juga, dan kami sudah melaporkan ke APH Sekretariat DPRD yang mencoba menghalang-halangi, dan sebagai pejabat dia tidak mau menjalankan yang seharusnya adalah kewajiban dia. Jadi itu Pak, jangan kita tambah-tambahi lagi. Perlu ini kita rapatkan lagi. Semakin banyak saling berminyak ini, semakin banyak nanti yang jadi korbannya dalam kita. Jadi jangan, memang benar bahwa perbedaan itu sah, tapi jangan kita melanggar patron yang sudah dibuat, aturan-aturan yang sudah kita buat. Jadi itu perlu Pak Ketua, saudara pimpinan rapat, tolong dulu jangan nanti banyak anggaran habis padahal semua tidak sah. Dan kita tahu di tahun jelas segala rapat harus turun. Ini nggak perlu kita lanjutkan lagi. Jadi tolong dulu pimpinan supaya jawab, supaya nanti yang bertanggung jawab di sini adalah biarlah nanti yang apa mengenai ini. Itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan lagi sama saya. Tadi aku berkotek di Bamus itu juga. Jadi jangan sampai pelecehan kepada fraksi. Ini yang tidak saya tahu, yang tidak diundang itu 5 fraksi. Fraksi Golkar, fraksi Nasdem, Hanura, pokoknya 5 fraksi. Maksud kami Ketua, jangan pelecehan. Di 5 fraksi ini saya tahu tidak ada undangan. Supaya Ketua hati-hati. Ketua itu karena semangatnya membawa humbak menjadi aturan ditabrak. Ya, tolong pimpinan hati-hati. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui dan rapat Bamus sudah kita tahu tadi Sekwan tidak memberikan undangan, sudah jelas itu. Kalau kita lihat permainan ini, ada botol lembang tapi itu sudah tahu kita salah, kita lanjutkan lagi. Itu sekarang yang nyatanya. Jadi sudah kita bersama waktu periode pertama, waktu Pak Manaik kedua. Perbandingannya pimpinan, Pak Manaik itu semua menerima masukan anggota, dan dia bisa menjadi anggota, menjadi ketua yang baik. Ini saya lihat. Jadi sekarang 360 derajat berputar. Ada apa? Jadi untuk itu perbandingan sudah di depan mata. Ketua dulu sebagai anggota di situ sama-sama kita merasakan pimpinan Pak Manaik. Bagaimana kalau kita lanjutkan seperti itu? Demokrasi yang kita lanjutkan. Jadi sekarang kalau kita lanjutkan, sudah tahu kita menjalankan yang salah, kita lanjutkan lagi ke ujung nanti sampai kemana pun kita yang kita kerjakan tak salah. Seperti anak-anak dua-dua mendukung salah mendasar sehingga berputar. Semua 5. Terima kasih pimpinan. Pimpinan tetap menang. Mau kita lanjutkan itu apa kan? Belum ada kesepakatan. Tergantung di floor. Apakah ini dalam atau tidak? Itu tergantung. Pimpinan hanya memimpin mengarahkan itu, Pak. Jadi justru pimpinan mendengar. Kan tidak ada keputusan sama pimpinan. Keputusan yang ada di sini adalah aspirasi daripada semua peserta itu, Pak. Jadi itulah sebenarnya yang kita berikan kesempatan kepada apa? Apalah bahwa tadi seperti sudah kita dengar ada keterlambatan kan?
sudah saya jawab bahwa sampai sekarang tidak ada perubahan daripada jabatan bangka. Tergantung sama kita ya. Apakah ini kita dapat kita lanjutkan? Kalau bapak-bapak menyetujui, lanjut. Kalau tidak, ya itulah. Jadi pimpinan di sini tidak ada contoh, ini juga saya klarifikasi. Melaksanakan kehendak buat untuk suatu keputusan. Tergantung sama kita. Baik, Sebentar ada yang singkat Pak. Demi kekondusivan daripada DPRD membahas tuntutan, pimpinan juga mendengar aspirasi masyarakat yang berbeda. Atas dasar itu, makanya tidak ada keputusan pimpinan. Keputusan adalah di kita semua beserta rapat. Ya. Jadwal yang sudah diputuskan oleh Bamus itu hanya dapat dibuat dalam rapat paripurna. Oleh karena itu, saya setuju kalau memang tadi mekanisme itu ada yang salah, kita diputuskan pada rapat paripurna ini dilanjutkan atau tidak, supaya nanti tidak melanggar aturan dan peraturan. Kalau bisa ketua, usul saya pribadi, karena ini terjadi perdebatan. Alangkah baiknya kami minta waktu kepada pimpinan mengundang ketua-ketua fraksi untuk diskors. Demikian ketua, terima kasih. Baik. Jadi setelah saya mengikuti tadi ada penjelasan berupa keterangan dari teman-teman baik di Bamus, baik di Bangka. Ya, setelah saya pertimbangkan itu semua, kita sebenarnya punya aturan. Dan waktu rapat kemarin kita telah saya lakukan aturan, namun ada tindakan untuk sebagai kedua dan kita pada waktu itu. Dan dengan hormat kepada rekan-rekan saya, memang ini dasar perjuangan semua dari kepentingan rakyat. Tetapi kalau saya lihat kondisi pada saat ini, jangankan di daerah di kita di DPRD Kota Sundutan, dengan masyarakat pun sekarang sudah menjadi polemik. Untuk ini juga menjadi pertimbangan untuk kita. Jangan sepertinya ada di pembahasan ini ada sesuatu bagi DPRD yang membahas dan juga tadi rekan-rekan yang tidak setuju. Untuk itu pimpinan secara bijak dalam mengambil keputusan. Karena melihat waktu juga setelah saya pertimbangkan, waktu juga hanya tinggal 2 hari. Nah, ini menjadi pertimbangan, tapi semangat kawan-kawan yang ikut rapat selalu baik di Bangka, baik di DPRD yang menjadi supaya bisa ini pihak ini, walau memang kita dapat sepakati, saya kira di sini tidak ada hal yang sangat ditangguhkan nanti beberapa otoritas karena APBD itu boleh tidak dibahas disahkan, boleh disahkan. Untuk itu pimpinan secara bijaksana dalam melihat situasi dan kondisi ini supaya kita boleh tetap satu untuk menghargai aturan yang tadi. Saya sangat keyakinan kalau rekan-rekan PDIP saya lihat di sini untuk kandidat saya mewakili kepada fraksi PDIP dan juga Pak Berubah mari itu suaranya itu partai semangat. Nah demikian kita hormatilah semua kawan-kawan kita aktifan terkhusus polemik yang terjadi sekarang di tengah-tengah masyarakat. Sepertinya yang membahas itu ada asumsi yang lain, yang tidak membahas itu pun ada yang asumsi yang lain. Nah, untuk kebersamaan kita, jadi kerukunan kita, jadi persatuan kita di DPRD Umat Sundutan, saya kira pimpinan supaya jangan terlalu banyak untuk membicarakan, membuka hal-hal yang tidak enak kita dengarkan. Saya kira itulah yang kami hormati, bijaksana dalam mengambil keputusan itu. Saya kira demikian yang bisa sampaikan untuk sebagai jalan tengah untuk kita semua. Dan saya harap kepada rekan-rekan DPRD terus sama kita
buka-bukaan di sini apa yang kekurangan nanti bisa secara internal kita selesaikan, mudah-mudahan diberi prosedur dan damai ke depannya. Demikian Pak Ketua sebagai pimpinan rapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, tadi Pak Kota ya. Oke, terima kasih pimpinan atas waktunya. Pertama, terima kasih kalau masalah undang-undang Banus saya pikir bukan disampaikan ke fraksi, tapi kepada anggota Banus yang saya tahu. Beberapa kegiatan terakhir memang kita selalu begitu kejadiannya, dan saya pikir bahwa Sekwan perlu menarik nafas lebih panjang lah apa yang bisa terjadi. Tetapi menurut saya kalau boleh, saya sangat berharap ini menjadi salah satu buah karya saya tahun ini, Pak. Saya tanggal 30 nanti saya 2 tahun, Pak, itu sama-sama dari nanti. Belum ada perda yang cuma perda yang datar-datar aja, APBD itu terpaksa. Saya nggak tahu, Pak. Saya bersama aku terima gaji saya, Pak. Kalau mau bahas perda itu tidak mau. Sebab tidak ada kegiatan yang harus terangkat. Tetapi kami Pak Partai Indonesia sangat terbuka untuk berkomunikasi. Kalau memang ini diberikan bersama sebagai pembuktian, asal kita sama-sama bertanggung jawab. Gagalnya PBB bukan hanya gagal pemerintah saja, tetapi juga merupakan kegagalan dari yang tidak mampu memberikan pengawasan. Menurut saya, fungsi pengawasan yang masuk kepada lembaga maupun pengawasan yang bukan untuk menghalangi, tapi justru harus memberikan output yang lebih bagus. Itu Pak, yang saya pahami di industri, Pak. Saya terdalam di industri. Tetapi saya berharap kalau memang ini, saya dari awal ngomong kepada ketua, biarlah nanti pemerintah yang tinggi menilai ini layak, bisa atau tidak bisa. Tetapi kalau memang harus proses ini, ya terserah kita semua. Yang penting masyarakat mengetahui. Kita berusaha untuk bisa memakai uang 139 miliar diputarkan di Kabupaten Jombang Sultan. Sementara Bapak Jokowi dari kawan minta supaya dana jangan mengendap. Tetapi ya terserah Bapak Ibu dan sekalian, biar kami sudah terbuka. Kami hanya satu kursi di sini, kami tak hanya bersuara. Mungkin itu pimpinan supaya jangan terlalu berlama-lama malu, Pak. Yang terakhir dari saya, Pak. Saya mohon kepada pimpinan dan teman-teman yang bermasalah. Yang ada, kan kita harus jujur. Ini semua terlepas daripada permasalahan Bapak Ibu yang kami tidak ada di dalam, tapi kami masyarakat saat itu menanggung resiko itu. Mohon Pak, selesaikan masalahnya dengan baik. Kami tidak perlu terlibat di situ. Kami sudah merasakan dampaknya. Untuk itu kepada pimpinan, kepada teman-teman semua, supaya bisa Pak membuka diri. Tolong Pak Diri, kalau ini merasa dihentikan di sini, saya juga harus juga asal ini menjadi terakhir Pak. Kalau bicara tadi Pak, kita sudah melanggar tadi dari awal. Kehadiran melanggar tadi, mesti dia percaya tidak ada jatuh ke layar kami. Tetapi mungkin kita sama-sama yang terhormat Pak, saling menghargai, kita sama-sama memilih rakyat. Tetapi tolong buka ruang untuk kita nanti di RAPBD untuk bisa. Kalau mau dikatakan, saya serahkan kepada walaupun hati saya sakit Pak. Saya yang pertama mengatakan di lembaga terbuka bahwa masih ada kesempatan kita membahas RAPBD. Tanggal 30 masih ada batas Pak. Tanggal 30. Tetapi demi kebaikan bersama, saya pikir masih banyak pekerjaan kita ke depan. Tak perlu kita harus berbanyak berdebat. Untuk itu pimpinan, saya serahkan kepada pimpinan, teman-teman semua, ya mari kita bahas sama-sama yang terbaik. Terima kasih pimpinan. Izin pimpinan. Sedikit pimpinan. Pimpinan sedikit pimpinan. Sedikit Pak. Terima kasih kepada pimpinan. Juga terima kasih kepada seluruh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Jombang Sultan. Ini pribadi saya Pak, sebagai anggota DPRD di Kabupaten Jombang Sultan, saya usul Pak, demi kebaikan dan kekondusivan kita, alangkah baiknya rapat ini diskors dulu. Tapi saya minta kepada pimpinan kami supaya ketua-ketua fraksi atau unsur pimpinan lainnya berembuk dulu, supaya apa yang kita laksanakan tadi nanti keputusannya. Terima kasih. Saya sudah mendengar tadi membahas juga apa yang disampaikan oleh Pak. Saya minta izin dari itu. Saya kira ini tidak usah kita lakukan karena di sini pasti sudah kita bicarakan tadi ada yang terlambat. Ketika kita
sudah dinyatakan di paripurna ini ada yang melakukan apa dopi-dopi apa. Jadi tak usah kita menjadi sepertinya dewan ketika ada dopi praksi sepertinya ada di kiri bisa sudah. Saya kira pimpinan harus bijaksana terus ambil langkah. Saya kira tanpa merasa hormat saya kepada suara daripada Pak Jamanat yang dari fraksi PDIP, saya kira tidak salah lanjut atau pimpinan di sini harus mampu melihat kondisi. Itu ada pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Pimpinan. Mengingat LKPJ Bupati tentang PAPBD tahun 2020 yang menjadi perkada. Lanjut lagi kami mengusulkan pansus tentang PAPBD tentang aset dan dana COVID. Sementara kalau memang ini kami setujui, pansus itu sudah gagal. Bagaimana itu pimpinan? Terima kasih pimpinan. Sampai sekarang ini kami belum. Ada apa ini di pimpinan? Apa di balik ini? Baik, terima kasih Pak. Walaupun ada mesti tidak percaya mengatakan ketua, tidak ketua, namun undang-undang mengatakan bahwa saudara Ramses masih satu, dua di Kabupaten Lumajang Utara. Kami akui itu. Makanya kami tetap mengatakan saudara ketua atau Pak Ketua. Melihat perkembangan pada saat ini, bahwa sepakat saya lihat bahwa semua anggota DPRD mengatakan bahwa lembaga DPRD Kabupaten Lumajang sebutan di dalam hal ini sudah melanggar tatib. Nah, kalau sudah melanggar tatib, tentu kita sudah melakukan yang salah di dalam hal pengesahan PAPBD. Apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, apalagi yang disampaikan mantan ketua saya berundang lewat, sangat luar biasa kepemimpinannya. Harapan saya kita harus mengambil keputusan. Menurut saya, pendapat saya, agar lembaga DPR ini bersih dari segala tuduhan. Karena sudah banyak tuduhan di kita. Ada yang indah tidak perlu saya buka di paripurna ini, karena memang itu sudah menjadi rahasia umum. Namun untuk menjaga hal tuduhan yang lebih besar lagi, maka kami minta kepada rekan-rekan semua dan kepada pimpinan rapat ini kita berhentikan di sini. Tidak perlu kita lanjutkan lagi ketua. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih ketua. Baik, terima kasih. Pimpinan telah mendengar seluruh aspirasi. Dan juga sama Pak Maning sebagai wakil ketua saya sudah bisik-bisik bagaimana yang terbaik untuk lembaga ini. Kami pimpinan juga mana yang terbaik untuk kita semua. Itulah yang dilakukan oleh pimpinan. Untuk itu barangkali supaya lebih apa lagi gimana Pak untuk itu aspirasi Pak Presman dan lebih kultur dan Terima kasih pimpinan yang kedua, kita seluruh rekan-rekan anggota DPRD. Saya sebagai anggota DPRD menyampaikan bahwa saya bekerja menjalankan fungsi dan juga saya itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dari awal sudah disampaikan kepada kita semua bahwa untuk tahapan pembahasan PAPBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 ini sudah tidak berpedoman lagi dengan undang-undang, peraturan dan ketentuan Kemendagri lainnya. Dari awal juga saya sampaikan kepada kita semua untuk tidak diteruskan. Supaya apa? Supaya tidak semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Saya ambil contoh, niat baik, ya, niat baik itu belum tentu benar. Mencuri untuk menolong orang itu tidak benar. Oleh karena itu, dalam rapat paripurna yang kehormatan ini, saya mengajak kita semua, bukan berarti kita tidak mencintai rakyat, bukan berarti kita tidak peduli terhadap rakyat, tetapi peraturan perundang-undangan juga menjadi patron kita dalam menjalankan fungsi dan tugas kita. Oleh karena itu saya masukkan kepada kita semua, saya mohon kepada kawan-kawan
untuk PAPBD ini kita telah sampai di sini. Kita fokuslah ke depan, pembenahan ke depan, termasuk juga pembahasan RAPBD untuk 2022. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih buat kita semua. Baik, terima kasih. Gimana kira-kira dari kebanyakan ini? Gimana Pak Tugu? Baik, terima kasih pimpinan. Jadi sebenarnya saya sudah mengatakan pendapat saya. Udahlah, orang itu sebagai yang salah. Itu aja sebenarnya pimpinan. Artinya jangan kita terlalu beban. Sementara paling banyak beban kita sekarang ini. Jadi hemat saya pimpinan, ketua DPRD, udahlah kita sudah aja ini. Masukkan aja banyak sedikit pada Pak Wakil Bupati untuk secepatnya memberikan RAPBD rancangannya. Baru kita bahas. Itu usul pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima Nah, kasih. sedikit Pak, memang kalau saya secara pribadi ini sebenarnya harus dilanjutkan ini Pak. Ini kepentingan yang ada di dalam Sudan. Kali ini kebersamaan anggota DPRD. Kami mohon kepada ketua dan wakil ketua bijaksana mengambil keputusan. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Pimpinan tadi sudah mendengar aspirasi. Kita pimpinan polisi pimpinan. Ya, Ada di antara kami ini dilanjut, ada yang disebut teman-teman supaya lebih adil. Di mana kita menerima urusan terkait atau tidak disepakati kita dilanjutkan, yang mungkin ada aturan kita untuk menentukan seperti apa. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Kota. Seperti yang saya di sidang-sidang terdahulu, kita tidak perlu melakukan politik. Kita tidak. Tapi pimpinan tadi melihat aspirasi yang telah berkembang, bahwa saya lihat tadi lebih banyak yang menyatakan dihentikan di sini. Dan juga dari kita tadi pimpinan bijaksana. Dasar bijaksana juga pimpinan yang harus melihat realita dari flow. Jadi kalau tadi mohon maaf Pak Kota, Pak Jamal, setelah mendengar aspirasi yang berkembang, lebih banyak teman-teman yang menyatakan dengan argumentasi yang dapat juga diterima akal bahwa pembahasan PAPBD 2021 dihentikan sampai di sini. Tiga kali. Keputusan ini 3 kali. Aduh, betul.